Halo semua, perkenalkan nama saya Yohanes Riutonga dengan NIM 12S18026. Pada presentasi kali ini saya akan menjelaskan Project Management dengan judul pengembangan atau pembangunan ulang Learning Management System Institut Teknologi Dell pada mata kuliah Manajemen Proyek Sistem Informasi. Untuk konten yang akan saya jelaskan berikut ini, yaitu pertama business case, yang kedua project charter, yang ketiga adalah project management plan, yang keempat adalah scope, yang kelima adalah WBS, dan yang keenam adalah time, cost, and risk. Latar belakang. Adapun latar belakang pada pembangunan RMS Citadel ini adalah di mana Institut Teknologi Dell merupakan salah satu perguruan tinggi swasta yang bergerak dalam bidang teknologi informasi, di mana kampus Citadel memiliki learning management system untuk mendukung sistem perkuliahan di kampus sehari-hari, terutama pada masa pandemi saat ini. Sistem informasi itu bernama CIS atau Campus Information System. Citadel mengelola informasi menggunakan sebuah sistem informasi bernama CIS, yang meliputi proses pemberian pengumuman, materi kuliah, keasramaan, keuangan, dan lainnya. Namun sistem informasi tersebut hendak dibangun ulang oleh Institut Teknologi Dell terkait fitur dan perubahan proses bisnisnya. Business case. Untuk business case-nya sendiri berguna untuk menganalisis nilai organisasi, kelayakan dan keuntungan serta risiko dari beberapa alternatif yang diajukan. Business case juga bukanlah berbentuk anggaran atau rencana proyek. Namun tujuan business case yaitu berguna dalam pengambilan keputusan, di mana terdapat analisis proyek mana yang akan didanai. Adapun beberapa langkah yang akan dilakukan pada business case, yang pertama adalah memilih tim inti. Untuk tim intinya ada 4, yaitu project manager, sistem analis, programmer, dan desainer. Seperti pada gambar berikut, ada juga deskripsi jabatan, yaitu di mana terdapat deskripsi pekerjaan yang akan dilakukan, di mana project manager akan menanggung jawab penuh atas pelaksanaan perencanaan proyek sampai selesai. Sistem analis melakukan analisa kebutuhan serinci mungkin. Programmer melakukan pemrograman aplikasi yang digambarkan dengan spesifikasi yang telah ditentukan oleh sistem analis. Dan desainer membuat desain dari rancangan aplikasi, terutama tampilan awal dan teknologi pendukung serta dokumentasi dari proyek. Langkah kedua adalah mendefinisikan adalah Measurable Organizational Value atau MOV. Pada metodologi proyek teknologi informasi ini, maka keseluruhan tujuan dan tolak ukur sukses ditujukan sebagai Measurable Organization Value atau MOV, yang tentunya dapat diukur, memberi nilai pada organisasi, dan harus disepakati. Adapun beberapa aspek pada MOV yaitu potential area dan penjelasan dampaknya, di mana untuk finansial dapat dilakukan proyek pembuatan LMS diharapkan dapat mengefektifkan pengeluaran anggaran sehingga dana yang bisa digunakan dalam kegiatan lainnya. Untuk operasional sendiri, dengan pembuatan LMS diharapkan operasi pembelajaran akan lebih efisien sehingga sesuai dengan kos yang telah dikeluarkan. Dan untuk sosial, peserta bisa memilih hal-hal yang dibutuhkan tanpa harus merasa terpaksa dan menciptakan interaksi sosial. Langkah ketiga adalah mendefinisikan alternatif. Alternatif yang dipilih adalah strategi untuk mendapat MOV dengan pertimbangan alternatif yang telah dibuat. Ada 3 alternatif yang telah disediakan dan akan dianalisis. Alternatif pertama adalah melakukan upgrade terhadap Campus Information System, di mana terdapat feasibility tahun pertama, tahun kedua, dan tahun ketiga
dengan estimate cost dan estimate benefit technical feasibility, di mana pada tahun pertama pada alternatif 1 yaitu 200 juta, tahun kedua 50, tahun ketiga 10, dan untuk estimate benefitnya itu 100 juta per 1 tahun dalam 3 tahun. Dan ROI-nya di mana dengan rumus total benefit dan dikurang total cost dibagikan kembali dengan total cost, yaitu menghasilkan 0,15. Untuk alternatif kedua adalah membangun ulang campus information system, di mana untuk estimate cost-nya dalam 3 tahun berjumlah 350 juta, dan untuk estimate benefit-nya berjumlah 300 juta dengan technical feasibility seperti berikut. Untuk menghitung ROI-nya, di mana total benefit dikurang total cost dibagikan kembali dengan total cost, yaitu 300 juta dikurang 350 dibagi 350 juta menghasilkan minus 0,14. Dan untuk alternatif ketiga, membeli LMS atau Learning Management System yang sudah siap pakai, di mana estimate cost-nya berjumlah 420 juta dengan ROI total benefit dikurang total cost per total cost yang menghasilkan minus 0,26. Dan langkah keempat adalah mendefinisikan risiko. Identifikasi difokuskan pada apa yang bisa salah dan harus benar terhadap penilaian dan setiap dampak risiko yang akan dihadapi. Risiko yang akan dihadapi terhadap alternatif 1 yaitu terlalu banyak dan beraneka ragam fitur yang disediakan pada sistem, dan durasi pengerjaan yang membutuhkan waktu yang cukup lama. Untuk alternatif kedua yaitu pembangunan ulang, durasi pengerjaan proyek yang membutuhkan waktu yang lama dan membutuhkan biaya yang cukup besar dan lumayan besar. Dan untuk alternatif yang ketiga, biaya yang dibutuhkan lebih besar dan tidak bisa custom sistem sesuai dengan apa yang diinginkan. Langkah yang kelima adalah mendefinisikan total biaya. Identifikasi total cost of ownership adalah total biaya akuisisi dari pengembangan sistem aplikasi terhadap pemanfaatannya. Adapun total biaya yang akan dihadapi pada setiap alternatif yaitu berisi direct cost, ongoing cost, dan indirect cost, di mana alternatif 1 membutuhkan biaya 160 juta, alternatif 2 200 juta, dan alternatif 3 420 juta. Berikut adalah project charter. Project charter merupakan gambaran dari tujuan proyek, di mana menyertakan informasi yang spesifik seperti hasil pekerjaan, hasil biaya, waktu pengerjaan, dan lainnya. Project charter biasanya akan dibuat pada masa initiating project. Berikut adalah project charter pada Learning Management System ini, di mana project titelnya adalah pengembangan Learning Management System Kampus Detail. Ada project stakeholder, project description, MAOV, project scope, project schedule summary, project budget summary, quality issues, resource required, assumption, project administration, dan approval. Berikutnya adalah project management plan. Pada management plan ada beberapa project scope pada pengembangan atau pembangunan Learning Management System pada Kampus Information System Institut Teknologi Dell, yaitu terdiri atas 5. Yang pertama adalah product scope description, project constraint, product achievement criteria, product requirement and characteristic, and yang kelima adalah deliverables. Yang selanjutnya adalah work breakdown structure
atau WBS. Pada WBS ini adalah pembagian spesifikasi kerja yang akan dilakukan atau task yang akan dilakukan untuk pembangunan learning management system ini, di mana ada conceptualization and initial project dengan beberapa task. Yang kedua adalah develop charter and plan dengan beberapa task juga. Yang ketiga adalah execution and control dengan beberapa task. Dan breakdown structure, di mana yang ketiga adalah implementation dengan beberapa task. Yang keempat adalah monitoring and controlling, dan yang kelima yang terakhir adalah close project. Yang selanjutnya adalah time management, di mana pada time management ini saya menggunakan Gantt chart sebagai tools untuk mendeskripsikan waktu dan tugas yang akan dilaksanakan pada pembangunan sistem ini. Berikut saya tampilkan rincian tugas dan waktu, dan akan saya lampirkan juga, di mana yang pertama adalah conceptual and initial project sebagai berikut dengan beberapa task dan waktunya, di mana ada waktu mulai dan waktu untuk selesai. Yang kedua adalah develop charter and plan dengan task-tasknya juga, dengan waktu mulai dan waktu selesai. Yang ketiga adalah execution and control dengan task-tasknya juga, di mana terdapat analisis dan desain. Yang ketiga adalah implementation, di mana terdapat task-tasknya juga untuk meng-create learning management systemnya. Ada juga testing. Keempat adalah monitoring dan controlling, dan yang kelima adalah close project ketika project telah selesai dilakukan, di mana project ini dimulai pada tanggal 1 bulan 1 tahun 2020 dan akan berakhir pada tanggal 18 bulan 5 tahun 2020, di mana pembangunan ulang ini membutuhkan waktu kurang lebih 5 bulan. Yang selanjutnya adalah cost. Cost di sini adalah rincian biaya yang akan digunakan selama pembangunan ulang sistem. Seperti pada time management tadi yang berada pada Gantt chart, ada 5 bulan total dari perkiraan pengembangan pembangunan sistem ini. Seperti berikut, di mana ada gaji manajer proyek sebesar 10 juta per bulan, sistem analis sebesar 4 juta per bulan, quality assurance yang digaji pada bulan ketiga dan bulan keempat, programmer ada 5 orang, UI UX dengan gaji yang telah ditentukan juga, dan estimate cost-nya sekitar 273.250.000 rupiah. Untuk resiko yang akan dihadapi pada pembangunan ulang sistem ini ada 10 yang telah saya definisikan, yaitu terjadinya sistem bug, koneksi jaringan internet yang lambat. Yang ketiga, memerlukan waktu tambahan. Yang kelima, pengadaan software dan hardware yang tidak memadai. Yang keenam, file yang hilang. Yang ketujuh, requirement yang kurang lengkap. Yang ke-8, terjadi konflik. Yang ke-9, budget tidak sesuai. Dan yang ke-10 adalah pelaksanaan pengembangan proyek yang tidak sesuai dengan schedule atau jadwal dengan probability dan impact yang telah saya definisikan. Untuk communication sendiri,
telah saya definisikan juga pada proyek ini, di mana terdapat beberapa stakeholder seperti project manager, UI designer, developer, tester, kampus institut teknologi digital, dan sistem analis dengan dokumen name yang akan mereka tanggung jawabi, format, kontak person, dan waktu untuk pengerjaannya. Sekian dari presentasi saya. Terima kasih.